Jamaah ziarah Radio Istana FM Bojonegoro. Sebelum kita ke Makom Mbah Priuk terlebih dahulu, kita menuju ke Tugu Monas, Monumen Nasional yang terletak persis di pusat kota Jakarta. Monas mulai dibangun pada bulan Agustus 1959. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Pada tanggal 17 Agustus 1961 Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli 1975. Tugu Monas punya ciri khas tersendiri sebab arsitektur dan dimensinya melambangkan kias kekuasaan Indonesia. Bentuk yang paling menonjol adalah tugu yang menjulang tinggi dan pelataran cawan yang luas mendatar. Di atas tugu terdapat api menyala seakan tak kunjung padam. Di dekat pintu masuk menuju pelataran Monas juga nampak megah berdiri patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kuda. Patung yang terbuat dari perunggu seberat 8 ton itu dikerjakan oleh pemahat Italia, Profesor Coberlato, sebagai sumbangan oleh Konsulat Jenderal Honores Dr. Mario di Indonesia. Gagasan awal pembangunan Monas muncul setelah 9 tahun kemerdekaan diproklamirkan. Beberapa hari setelah, yaitu peringatan HUT RI ke-9, dibentuk Panitia Tugu Nasional yang bertugas mengusahakan berdirinya Tugu Monas. Panitia ini dipimpin Sarwoko Martokusumo, Suhud sekaligus penulis, Sumali Prawiro Surodhiharjo selaku bendahara, dan dibantu oleh 4 orang anggota masing-masing Superno, Kawiloto, IF Winas, dan Sudiro. Panitia dibentuk itu bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan Monas yang akan didirikan di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta. Setelah itu dibentuk panitia pembangunan Monas yang dinamakan Tim Yuri, diketuai langsung Presiden RI Insinyur Soekarno. Melalui tim ini sayembara diselenggarakan 2 kali. Sayembara pertama digelar 17 Februari 1955 dan sayembara kedua digelar 10 Mei 1960 dengan harapan dapat menghasilkan karya budaya yang setinggi-tingginya dan menggambarkan kalbu serta melambangkan keluhuran budaya Indonesia. Melongok sejenak selanjutnya yaitu ke Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid Istiqlal ini memang terletak di pusat ibu kota Jakarta, merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini pun diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno melakukan pemancangan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal pada 24 Agustus 1951. Sedang rancang bangun Masjid Istiqlal ini diarsiteki Frederick Silaban, seorang Kristen Protestan. Komplek Masjid Istiqlal ini dibangun di atas lahan bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monas. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid dimahkotai 1 kubah besar berdiameter 40 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Itulah sekilas tentang Tugu Monas dan Masjid Istiqlal Jakarta. Selanjutnya kita akan menuju yaitu ke Makom Mbah Priuk dan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dan Maha Penyayang, Engkaulah Tuhanku, ampunilah semua. Baik para jamaah, tentunya juga kita untuk wisata religi Radio Istana FM tahun 2016, kita tur Jakarta, kita melihat Monas. Monas ini adalah sebuah monumen identitas negara Republik Indonesia yang kita ketahui hanya lewat televisi. Tapi hari ini seluruh
jamaah radio Istana FM bisa menikmati dan bisa melihat keindahan langsung secara detail mengenai bagaimana sih keaslian dari Tugu Monas tersebut. Nanti juga kita bahkan ke Istiqlal. Jadi untuk kerabat istana semuanya, para jamaah semuanya yang kali ini juga sudah mengikuti, bisa langsung saja untuk tahun depan insya Allah kita bisa hadir lagi di Jakarta untuk menyaksikan Tugu Monas bersama radio Istana FM. Terima kasih untuk Nirwana Syuting. Ada juga Ranti Foto yang telah mendukung untuk Tur Ziarah 2016. Roman melaporkan langsung dari Jakarta. Jamaah ziarah radio Istana FM Bojonegoro, malam merayap di kota Jakarta, sampailah di makom Mbah Priuk, Jakarta. Mbah Priuk adalah Habib Hasan Al-Haddad yang menurut sebagian kalangan jasadnya sudah dipindahkan ke TPU Semper sejak tahun 1997. Namun oleh pihak ahli waris jasad Habib Hasan Al-Haddad diklaim masih berada di bekas TPU Dobo yang kini menjadi bagian dari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Yang menarik hingga saat ini ada dua versi tentang kelahiran Habib Hasan Al-Haddad, yaitu yang pertama versi kelahiran tahun 1870 Masehi, Manaqib Risalah, yaitu riwayat Makom Keramat Tanjung Priok atau Pondok Dayung Al-Arif Billah min Aulia Allah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, keturunan Sohibur Rotib radhiyallahu an. Al-Arif Billah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an dilahirkan di Palembang, daerah Ulu Sumatera Selatan pada tahun 1870 atau 1291 Masehi. Beliau belajar ilmu agama pada ayahandanya serta kakeknya. Pada tahun 1899 Masehi dalam usia kurang lebih 29 tahun, beliau pergi ke Pulau Jawa bersama Habib Al-Haddad dan 3 orang azami dari Palembang dengan menggunakan perahu. Adapun maksudnya ingin berziarah antara lain keluar Batang, Cirebon dan terus sampai ke Surabaya, Sunan Ampel. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Asyik Hasan bin Muhammad Al-Haddad, Sahibul Karamah wal Fadilah. Setelah perjalanan 2 bulan lebih dengan mampir di beberapa tempat, setelah sampai di Laut Jawa, beliau dan rombongan dihantam badai atau ombak serta disertai hujan yang deras sehingga perbekalan pun terhambur atau terlempar keluar laut. Hanya sisa beras yang tercecer beberapa liter saja dari periuk dan alat untuk menanak nasi. Sehingga untuk masak nasi saja kayu bakarnya menggunakan petak-petak perahu dan bahkan gagang dayung pun dipotongnya. Dalam keadaan ini beliau dan rombongan tidak punya bekal lagi. Beberapa hari kemudian datang lagi beberapa ombak atau badai yang lebih besar, disertai hujan dan guntur yang menggelegar. Sehingga perahu pun tidak dapat dikendalikan lagi, yang akhirnya perahu itu karam. Kejadian itu mengakibatkan meninggalnya 3 orang azami dari rombongan itu. Adapun Al-Habib Hasan dan Habib Ali dengan susah payah berenang untuk mencapai perahu, yang akhirnya selamatlah beliau beserta Habib Ali kemudian bisa duduk di perahu dalam posisi terbalik. Di atas perahu itu beliau melakukan sembahyang beberapa kali. Salam kemudian berdoa. Dalam keadaan yang lemas kurang lebih sudah 10 hari tidak makan, akhirnya beliau jatuh ke laut, tidak dapat ditolong oleh Habib Ali sehingga beliau wafat. Habib Ali yang masih duduk di atas perahu dalam keadaan lemah bersama jenazah beliau, periuk alat masak tadi dan sebuah dayung yang sudah pendek gagangnya, yang semuanya terapung di laut didorong ombak-ombak kecil, akhirnya menepi ke pantai Semenanjung. Rupanya sejak tadi di pantai itu ada beberapa orang yang melihat dan mereka pun memberi pertolongan. Akhirnya dengan pertolongan mereka pula, di antaranya ada beberapa pekerja atau kuli berasal dari Banten
dikebumikan Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad di situ. Sebagai batu nisan di bagian kepala ditancapkan dayung-dayung sudah pendek itu, dan di bagian kakinya ditancapkan sebatang kayu kecil sebesar lengan anak-anak yang kemudian tumbuh menjadi pohon tanjung. Adapun periuknya ditaruh di sisi makam itu, konon lama-lama periuk tersebut bergeser-geser dan akhirnya ke laut. Ada juga versi kelahiran tahun 1727 Masehi. Itulah singkat cerita dari sejarah makom Mbah Priuk atau Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Ali Al-Haddad radhiyallahu an. Malam ini kita menginap di pelataran makom Mbah Priuk Jakarta. Esok pagi kita akan melanjutkan perjalanan untuk berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Selamat tidur untuk seluruh jamaah ziarah Istana Bojonegoro. Semoga mimpi indah menyertaimu. Esok hari akan diberi barokah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah dari para wali. Allahumma ya Allah inna natawassalu bi haqqi qawlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Retnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.